Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang dipenuhi tinta-tinta kejujuran. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Radio Republik Indonesia yang berada di seluruh Nusantara, yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitabullah. Dari 1400 tahun yang lalu hingga hari ini tidak pernah mengalami perubahan. Al-Quran adalah kitabullah. 1400 tahun yang lalu tidak pernah diubah ayatnya, huruf-hurufnya, bahkan tanda-tanda di dalam Al-Quran itu sendiri tidak pernah mengalami perubahan hingga hari ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memiliki kekuatan besar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tausiah dengan judul The Power of the Quran dalam merubah peradaban. Ma'asyiral muslimin, Napoleon Bonaparte, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, pernah mengatakan, "The principle of Quran with alone of try can lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, Napoleon Bonaparte bukan seorang muslim, bukan seorang yang beriman, tapi mengatakan the principle of Quran. Al-Quran adalah prinsip. Lantas, apakah pada pribadi-pribadi muslim hari ini masih meragukan kebenaran dan kebesaran Al-Quran? Jika masih ada yang meragukan kebenaran dan kebesaran Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika masih ada keraguan di hati kalian tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, maka buat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin, Allah menantang manusia, Allah menantang setiap pribadi muslim hari ini yang masih meragukan Al-Quran dalam hati mereka untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Sejarah mencatat Musailama Al-Kazzab yang pernah mengaku sebagai seorang nabi, pernah mencoba membuat yang semisal dengan Al-Quran, namun gagal. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah melanjutkan ayat tadi. Selanjutnya ayat ke-24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan apabila kamu tidak akan sanggup melakukannya, dan pasti kamu tidak akan sanggup melakukannya, maka takutlah akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Hadirin, ada hal yang unik di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya menantang manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjawab bahwa manusia tidak akan mampu. Bahkan manusia tidak akan bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa the power of the Quran, kekuatan besar Al-Quran dapat merubah peradaban, dapat merubah segalanya. Ma'asyiral muslimin, fenomena-fenomena hari ini menunjukkan kepada kita kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang merugikan rakyat. Kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM, kenaikan pajak negara yang semakin merisaukan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin kita kurang bercengkrama dengan Al-Quran itu sendiri. Sejarah mencatat
Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin terhebat dunia hari itu karena dekat dengan Al-Quran. Sejarah mencatat Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang yang paling dermawan dan hebat karena dekat dengan Al-Quran. Sejarah mencatat Utsman bin Affan yang kaya hingga hari ini karena berpedoman kepada Al-Quran. Maka pada kesimpulannya adalah, mau menjadi generasi milenial yang hebat, pelajari Al-Quran. Mau menjadi pemimpin-pemimpin ternama, pelajari Al-Quran. Mau menjadi politikus-politikus hebat, pelajari Al-Quran. Tidak disebut ganteng teman-teman kalau tidak tahu membaca Al-Quran. Tidak disebut cantik teman-teman kalau tidak tahu membaca Al-Quran. Dewan Hakim hari ini yang berada di depan saya menilai saya menjadi orang hebat karena memahami Al-Quran. Jikalau tidak ada pemahaman Al-Quran di dalam diri mereka, maka mustahil mereka akan duduk di depan sini. Ma'asyiral muslimin, bukankah dulu kertas itu hanya secercah kertas yang tidak ada guna, yang kemudian ditaruh ayat-ayat suci Al-Quran kemudian menjadi suci? Bukankah peradaban Mekah dulu menjadi peradaban yang dikucilkan oleh sejarah, tapi kemudian menjadi besar dan mampu mengalahkan Persia? Ma'asyiral muslimin, solusi dari ceramah dari peserta pertama hingga terakhir hanya satu, yakni dekatkan diri kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan segalanya. Karena iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah dan kajilah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai temanmu, sahabatmu, penolongmu yang akan membawamu ke jannatullah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah yang maha benar atas segala kebenaran. Kesalahan datang dari diri saya pribadi selaku manusia yang penuh salah, dan mungkin dari setan yang sedang membisik di telinga saya dari awal saya berbicara. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.